MMTZ, tahu nggak sih? Selama dekade ini, pidato resmi pemerintahan di Maroko berfokus pada berbagai program dan strategi kebijakan luar negerinya, di mana Afrika menjadi target sasarannya. Kenapa dan apa yang hendak mereka capai ya? Yuk simak berita lengkapnya di hashtag Bacain Berita Buat Kamu episode 38, bagian pertama, kebijakan Maroko di Afrika bagian dari strategi kolonial besar. Pada tahun 1984, Maroko menarik diri dari Organisasi Persatuan Afrika karena adanya keanggotaan Polisario. Kemudian kembali bergabung pada awal tahun 2017 dan memperoleh keanggotaan di Dewan Perdamaian dan Keamanan Afrika pada awal tahun 2018. Mereka juga mengajukan permohonan bergabung kepada Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Tujuan dan target pemerintah Maroko ke selatan tampak mencolok dan berpengaruh dalam kebijakan luar negerinya selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya ialah apa yang disebut dengan Aksi Maroko, yang sesuai dengan pengumuman istana dalam pidato resmi mereka pada 6 November 2023, yang menekankan kesiapan Maroko untuk memberikan dukungan serta menyediakan infrastruktur, jalan, pelabuhan, dan kereta api untuk negara-negara pesisir. Maroko ingin mengembangkan infrastruktur di negara-negara pesisir melalui jaringan transportasi dan komunikasi regional agar mampu memperkuat serta meningkatkan komunikasi dan perdagangan antara negara-negara pesisir di kancah internasional. Transformasi dan perubahan dalam posisi resmi dan kebijakan luar negeri ini sebenarnya tidak berasal dari visi khusus pemerintahan atau dampak dari perubahan posisi Afrika dalam hubungan internasional, melainkan sebagai kebijakan politik internasional negara-negara yang mempunyai otoritas dan pengaruh di negeri-negeri Maghrib. Maroko sadar penuh akan mengakarnya pengaruh Inggris pada negara mereka dan pemerintahannya. Politisi Inggris juga terus memanfaatkan hubungan antara kerajaan Inggris dan pemerintah Maroko yang telah terjalin selama 800 tahun lamanya. Termasuk diantaranya perjanjian keamanan pertama yang dibuat pada tahun 1721 di Fez yang masih berlaku hingga saat ini. Karena itulah, politik luar negeri pemerintahan di Maroko sebetulnya berada di orbit politik luar negeri Inggris, sedang kebijakan luar negeri Maroko Afrika adalah salah satu cabang dari strategi besar yang disusun Inggris untuk benua Afrika, dengan pemerintah Maroko yang berperan sebagai alat utama dalam strategi tersebut. Afrika sudah lama menjadi perhatian utama para penjajah dalam agenda eksternal pasukan internasional kolonial. Selama milenium ketiga ini, mereka juga menyaksikan sengitnya konflik para penjajah tersebut akibat transformasi besar internasional dengan keganasan sistem kapitalis kolonial yang bertindak secara berlebihan di dalamnya. Akibat dari persaingan dan serangan kejam Amerika, dominasi para kolonialis kuno Eropa, khususnya Prancis dan Inggris, melemah, ditambah dengan Arab Spring dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Keduanya kemudian menjadi motif utama Inggris untuk menata ulang strategi mereka di Afrika. Maroko, berikut sistem pemerintahannya, merupakan alat alternatif dan pusat strategis kolonial baru Inggris di Afrika. Hal ini didasari pada dua hal utama, yaitu geostrategisnya yang menjadi penghubung antara Eropa Afrika melalui Atlantis, juga strategik vakum yang ditinggalkan rezim Qaddafi untuk melayani kolonialisme di Afrika. Perjanjian strategis ditandatangani Inggris dan Maroko pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan kedua negara pada tahun 2019. Hal ini menjadi pengumuman resmi keterlibatan Maroko dalam strategi Inggris terkait benua Afrika. James Doddridge, anggota parlemen Inggris, menuliskan dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Politic Home. Dia berkata, Maroko adalah mitra dagang unik bagi Inggris. Lokasinya yang strategis menjadikan dirinya sebagai pintu gerbang ke Afrika dan menyediakan akses yang lancar ke pasar Asia. Dia juga mencatat bahwa lokasi strategis Maroko adalah dasar bagi potensi kemitraan tripartit dan pintu gerbang untuk mengakses pasar Afrika melalui pelabuhan Tangier Med, pusat pelayaran terbesar di Afrika, dan Laut Mediterania yang terhubung ke 40 pelabuhan di Afrika. Bersambung ke bagian kedua.